Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga terakhir penyisihan grup B Piala AFF 2020. Pertandingan ini digelar di National Stadium, Minggu 19 Desember 2021. Laga ini sangat krusial tak hanya buat Timnas Indonesia, melainkan juga untuk Malaysia. Kedua tim sama-sama masih punya peluang untuk melaju ke babak semifinal Piala AFF 2020. Timnas Indonesia lebih diunggulkan karena belum kalah dari 3 laga yang sudah dimainkan. Timnas Garuda mengumpulkan 7 poin hasil 2 kali menang dan sekali imbang sehingga menjadi pemuncak klasemen sementara grup B. Adapun Malaysia mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Skuad berjuluk Harimau Malaya meraih 2 kemenangan dan sekali kalah sehingga menghuni posisi ketiga. Kedua tim akan sama-sama bermain ngotot agar tidak kalah. Timnas Indonesia sejatinya cukup bermain imbang untuk menembus semifinal, sedangkan Malaysia wajib menang. Ada beberapa fakta menarik jelang duel hidup mati antara Indonesia versus Malaysia. Rekor buruk Timnas Indonesia ketika bermain di National Stadium Singapura. National Stadium di Singapura yang menjadi venue laga Timnas Indonesia versus Malaysia di laga pemungkas grup B Piala AFF 2020 memiliki kenangan buruk bagi skuad Garuda. Stadion kebanggaan publik Singapura itu merupakan venue yang sudah tidak asing buat Timnas Indonesia. National Stadium dibangun pada tahun 1966 dan dibuka pada 1973. Namun pada 2007 mengalami renovasi besar-besaran dan dibuka kembali pada tahun 2014. Timnas Indonesia tercatat sudah bermain 8 kali di National Stadium Singapura. Hasilnya adalah Timnas Merah Putih hanya menang sekali. Adapun sisanya adalah Timnas Indonesia menelan 4 kekalahan dan 3 kali imbang. Hasil ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat duel melawan Malaysia di Piala AFF 2020 sangat krusial. Rekor pertemuan Indonesia dan Malaysia di ajang Piala AFF. Menjelang duel melawan Malaysia pada laga terakhir grup B Piala AFF 2020, Timnas Indonesia dihantui rekor pertemuan yang buruk. Menurut jadwal, duel antara Timnas Indonesia versus Malaysia di National Stadium Singapura Minggu 19 Desember 2021 itu bakal menjadi pertemuan yang ke-9 bagi kedua tim di ajang Piala AFF. Sebelumnya, Indonesia dan Malaysia sudah pernah berjumpa sebanyak 8 kali di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Dari seluruh perjumpaan itu, catatan kemenangan yang diraih Harimau Malaya dan skuad Merah Putih cukup berimbang. Pasalnya, Harimau Malaya berhasil memenangkan 4 pertandingan, sedangkan jumlah yang sama juga diraih skuad Merah Putih. Tentu catatan itu patut menjadi perhatian khusus karena Malaysia menjadi salah satu rival bebuyutan skuad Merah Putih di kawasan Asia Tenggara. 4 kemenangan yang mampu diraih Timnas Indonesia atas Malaysia diraih ketika keduanya berjumpa pada Piala Tiger edisi 2002 dan 2005, sedangkan 2 lainnya pada Piala AFF 2010. Ada beberapa pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia. Victor Ibu Nifu merupakan pemain naturalisasi Indonesia sejak 2013. Victor Ibu Nifu kembali memperkuat Timnas Indonesia karena diberi kesempatan oleh pelatih Sintayong. Meskipun sudah tak lagi muda, yakni berusia 36 tahun, namun Victor Ibu Nifu masih mendapat kepercayaan. Victor Ibu Nifu merupakan bek tengah tangguh yang andal memotong bola-bola udara. Namun pada Piala AFF 2020, Victor Ibu Nifu tercatat baru bermain sekali. Itu pun dia bermain dari bangku cadangan pada laga pembuka melawan Kamboja. Dion Kuls merupakan pemain yang sangat diharapkan Malaysia di Piala AFF 2020. Sang pemain sudah tiba di Singapura sejak Kamis 16 Desember 2021. Dion Kuls kemungkinan besar bermain pada duel melawan Timnas Indonesia. Kehadirannya tentu menjadi tambahan amunisi skuad Harimau Malaya di lini belakang. Memiliki postur 185 cm, Dion Kuls bisa diandalkan dalam memotong bola-bola udara. Apalagi pemain keturunan Denmark Malaysia itu punya visi bermain yang baik dalam bertahan. Ezra Walian merupakan andalan Timnas Indonesia di lini depan. Meskipun bukan berposisi asli sebagai penyerang murni, namun Ezra dijadikan ujung tombak di Timnas Garuda. Ezra sejauh ini sudah bermain 3 kali bersama Timnas Indonesia di Piala AFF. Ezra tercatat 2 kali bermain sebagai starter dan sekali bermain dari bangku cadangan. Ezra Walian sejauh ini sudah mencetak 1 gol untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Pelatih Sintayong tentu mengharapkan ketajaman Ezra Walian bisa kembali terulang saat menghadapi Malaysia. Guilherme de Paula
Guilherme de Paula merupakan pemain naturalisasi Malaysia di lini depan. Sayangnya penampilan Guilherme de Paula belum sesuai harapan. Guilherme de Paula tercatat sudah bermain sebanyak 3 kali di Piala AFF 2020. Namun pemain naturalisasi asal Brasil itu belum mampu mencetak gol. Guilherme de Paula menjadi starter sebanyak sekali dan 2 kali sebagai pemain cadangan. Melawan timnas Indonesia bisa jadi ajang buat Guilherme de Paula untuk mencetak gol perdana di Piala AFF 2020. Itulah beberapa fakta menjelang duel antara timnas Indonesia dengan timnas Malaysia.